datang ke kantor dewan untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan yang ada di sini, menyampaikan bahwa dengan apa yang telah terjadi di desa kami sebagai perangkat desa yang tadinya telah digantikan oleh oknum pejabat tertentuan, jadi kami datang ke sini merasa ada keberatan dengan apa yang telah dilakukan oleh oknum pejabat tertentuan, karena kami yang selama ini menjalankan tugas tanggung jawab sebagai perangkat desa dengan tidak ada alasan yang tepat, kami diberhentikan sebagai perangkat desa. Karena itu kami datang ke kantor dewan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mencari solusi apa yang boleh kami dapat jika kami melaksanakan pertemuan dengan Komisi 1 yang ada di kantor dewan. Oh, jadi yang datang di DPD ini adalah aparat desa ya Pak, seperti itu ya? Ya, ini perangkat desa. Iya. Tadinya perangkat desa tapi ya, sudah digantikan. Jadi Bapak sendiri menganggap bahwa pergantian aparat desa ini prosedural seperti itu ya Pak? Ya. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya dari Bapak dan teman-teman sekalian? Jadi untuk saat ini kami memang mencari pencerahan lah, dari solusi dari anggota dewan yang terhormat yang mungkin bisa memberikan solusi bagi kami, dan kami pun memang tahu persis dengan peraturan perundang-undangan tentang desa, seperti juga peraturan lain tentang yang mengatur tentang tugas tanggung jawab kami sebagai perangkat desa. Juga ada edaran dari Kemendagri tentang desa, maka itu kami datang ke sini untuk menyampaikan kepada anggota dewan yang terhormat bahwa kami merasa digantikan, katakanlah telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketika kami digantikan sebagai perangkat desa. Pak, apakah Bapak ketahui bahwa ini ada permainan antara yang tidak disebutkan sehingga terjadi pergeseran? Ya, sepanjang ini kami belum bisa memastikan tentang itu. Kami hanya katakanlah korban politik. Ya. Apakah ini dampak dari pilkada kemarin Pak? Ya, kalau melihat situasi yang ada saat ini ya katakanlah seperti itu. Apa alasan dari pemerintah desa kemudian memberhentikan Bapak sekalian? Ya, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami. Alasan kami digantikan sampai saat ini kami belum tahu. Kami yang ada, saya sebagai pribadi sudah digantikan dan sudah melantik perangkat yang baru, tapi sampai saat ini saya belum memegang SK pemberhentian. Kalau bisa kami ketahui Pak, ada berapa orang Pak? Kami di desa kami ada 6 orang ya. Jadi ini ada berapa banyak kira-kira teman-teman Bapak yang diganti? Semisal ya Pak? Terakhir harapan Bapak sebagai warga negara. Ya, tentu harapan kami, intinya di sini juga kami datang, kami menuntut keadilan juga, ya. Karena kami diberhentikan katakanlah dengan tidak hormat, ya. Karena kami tidak tahu apa pelanggaran kami sehingga kami digantikan dengan mekanisme-mekanisme yang melanggar aturan. Dan memang kenyataannya seperti itu sudah kami sampaikan ke. Pak, sejak kapan Pak pemberhentian ini? Kalau di desa kami, pelantikan perangkat baru dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 yang lalu. Sudah dilantik dan kami yang sudah digantikan belum memegang SK pemberhentian sampai saat ini. Bapak sendiri sebagai apa? Saya sebagai sekretaris desa. Sekretaris desa apa? Desa Mukonisari. Sekretaris desa itu. Nama Pak siapa Pak? Nama? Saya Stephen Tuneu. Stephen siapa? Stephen Tuneu. Oke, thank you. Apa namanya? Kecamatan apa ya? Kecamatan Ranayapa toh? Ranayapa kecamatan. Kami menuntut keadilan. Yang habis makan Pak. Kami menuntut keadilan. Action. Kami
Apa tuh? Dari pers mungkin ada masukan apa? Ya, jadi begini. Ya, ayo Pak. Ya, kami perangkat desa yang sudah digantikan menuntut keadilan. Keadilan tidak sesuai Karena mekanisme yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, thank you. Masyarakat yang datang itu tujuannya apa Pak? izin ya. Ya. Jadi kehadiran daripada masyarakat tadi merupakan unsur perangkat-perangkat desa yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu mereka menyampaikan aspirasi sehubungan dengan terjadinya pergantian perangkat desa secara masif ya, secara sistematis. Kenapa kita katakan secara sistematis? Karena ternyata dari penyampaian-penyampaian tadi bukan hanya terjadi di satu desa di Kabupaten Minahasa Selatan, tapi ternyata ini sudah terjadi di beberapa puluhan desa, terjadinya pergantian perangkat-perangkat desa tanpa mengacu kepada undang-undang tentang desa itu sendiri. Negara kita negara hukum. Ya. Pergantian perangkat desa itu bukan hal yang luar biasa. Kenapa? Karena memang sudah Karena dimungkinkan berdasarkan undang-undang tentang desa. Namun pergantian perangkat desa harus mengacu kepada undang-undang. Antara lain, pertama, dia meninggal. Ya. Kedua, dia melakukan hal-hal yang bersifat pidana. Dan ketiga, mengundurkan diri. Ya. Di samping itu, apabila perangkat desa itu sudah tidak mampu melaksanakan kinerjanya sebagai kepala desa, tapi dari aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat tadi, yang terdiri dari beberapa desa ini ada yang di Kabupaten Minahasa Selatan, pada umumnya mereka bekerja, ya, tidak ada alasan yang tepat untuk mengganti mereka. Dan info yang kami terima, pergantian perangkat desa, ya, yang berlaku secara sistematis di Minahasa hanya dipengaruhi oleh faktor politis. Ya, ini yang kami sesalkan. Ya, karena didorong oleh faktor politis pada saat pilkada. Seharusnya setelah pilkada selesai, mari kita tanggalkan dan kita bersatu padu. Ya, bagaimana untuk mensukseskan visi misi daripada bupati. Ya. Itu yang paling utama. Untuk saat ini Pak, tindakan dari pemerintah, anggota dewan sendiri Pak, dengan aspirasi masyarakat seperti apa nanti? Nah, tentu sesuai dengan tupoksi dewan, kita menerima aspirasi. Nah, langkah yang dilakukan adalah RDP, rapat dengar pendapat. Nah, apabila rapat dengar pendapat dengan pihak instansi yang berkepentingan, dalam hal ini camat, PMD, ternyata juga tidak akan ditindaklanjuti, maka sebagai dewan kami akan mendorong masalah pergantian perangkat desa yang tidak sesuai undang-undang tentang desa dibawa ke ranah hukum, dalam hal ini ke Petun, gitu kan? Dan kalaupun selanjutnya tentu harus ada perlawanan daripada DPR itu sendiri, yaitu menggunakan hak politik. Hak politik seperti apa? Hak angket. Ya, karena apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya melanggar undang-undang, maka di situ DPR bisa memanggil bupati dan bisa melakukan haknya kita sebagai anggota dewan. Seperti apa? Adalah hak angket, hak interpelasi, gitu kan? Karena ternyata apa yang dilakukan ini sudah melanggar undang-undang, gitu kan? Tentu kita lihat nanti. Pak, itu apa? Lebih tepatnya Pak, undang-undang yang dilanggar karena ini kan sepihak, sepertinya ada hal-hal yang kurang senang lah untuk yang ada saat ini. Nah, itu tupoksinya Pak, artinya undang-undang yang pas untuk hal ini apa Pak? Nah, dari Dewan sendiri. Nah, kita kan sampaikan tadi itu, pemerintah melaksanakan kebijakan harus mengacu kepada undang-undang. Ya. Nah, pergantian perangkat desa ya harus sesuai undang-undang. Apabila pergantian perangkat desa ini berjalan secara sistematis, masif. Kenapa saya katakan sistematis? Karena berlaku di beberapa banyak desa. Loh? Dan apabila ternyata ini tidak ditindaklanjuti oleh bupati, ya, berarti harus ada langkah politik loh. Ya, toh? Karena di undang-undang sudah jelas. Oke Pak, terakhir Pak. Untuk pengaduan Pak sampai saat ini ada berapa desa Pak? Yang diterima oleh DPRD, minggu kemarin sudah ada yang datang. Ada 10 desa. Tuh, kalau tadi tidak salah juga kurang lebih 10 desa. Ini sudah 20 Pak? Ya, sudah 20 dari 100 sekian desa. Pak, apakah menurut Bapak Bupati sendiri mengetahui akan pergantian ini Pak? Menurut kita, maaf ya, melihat kondisi yang terjadi ini bukan baru kemarin.
Toh? Dan berita pergantian para perangkat desa ini sudah viral. Tidak mungkin sebagai bupati tidak tahu. Harusnya bupati setelah melihat kondisi yang ada sekarang di tingkat desa, mulai terjadi kotak-kotakan, harusnya dia sebagai pemimpin harus arif loh, ya, memanggil antara lain PMD, camat. Toh? Tapi ternyata kondisi ini terjadi pembiaran menurut saya. Kenapa kita bilang terjadi pembiaran? Hari ini saja masih terjadi. Ya kan, sebagaimana pengaduan daripada beberapa perangkat desa. Mereka baru menerima SK. Padahal kemarin mereka masih kerja pada saat ada lomba desa. Ini kan aneh. Gitu kan? Ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Terkait persoalan ini, jelas improsedural. Karena tidak mengacu kepada undang-undang yang mengatur tentang desa. Dan undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat. Kita negara kita kan sudah dilindungi, sudah dipagar oleh peraturan perundangan. Tuh. Jadi semua tahapan, semua langkah yang dilakukan khususnya dalam pemberhentian perangkat desa harus mengacu kepada undang-undang. Yang jelas berdasarkan pengakuan mereka tadi dari para perangkat desa, semua tidak sesuai. Ambil contoh saja ya, ada yang keluar rekomendasi camat di bulan November, ya, tiba-tiba dia muncul sekarang. Padahal pejabat hukum itu sudah 2 kali dilakukan pergantian. Ada apa? Iya kan? Jadi jelas soal improsedural. Ada juga pergantian perangkat desa tanpa rekomendasi camat. Karena wajib hukumnya untuk mengganti perangkat desa walaupun sesuai undang-undang itu adalah kewenangan hukum tua, ya. Tetapi wajib hukum harus ada rekomendasi camat. Rekomendasi camat tentu antara lain melihat alasan-alasan apa sehingga perangkat desa ini diganti, gitu kan? Harus dibuktikan, bukan cuma seenaknya, gitu. Kita bicara aturan ya, ya, oke? Apakah ada sanksi untuk bupati? Di Desa Papua Utara sebagai kepala jaga yang menerima SK pemberhentian tadi. Dari kepala seksi pemerintahan yang telah diberhentikan oleh pejabat hukum. Nama saya Vincent Otto dari Desa Kendrong sebagai kepala seksi kesejahteraan masyarakat yang telah diberhentikan oleh pejabat ketua bersama dengan teman-teman saya. Stephen Leo, tadinya sebagai sekretaris desa, korban penerimaan Gimana? undang-undang tentang desa Pemeriksaan. Duanya demikian dari kami Desa Pemeriksaan. Dan ada pemeriksaan. Saya Maria Sumarsoman Iya, misi karena dari Desa Tumpang 1. Kami di Desa Tumpang 1 ada 16 orang, 13 orang yang sudah dipanggil. Itu kalau ada 3, kepala jaga dan PPD ada 5. Jadi 13 orang semua yang terdiri dari 13 orang. Terima kasih. Minggu yang lalu juga kami menerima kurang lebih perwakilan dari 5 kecamatan yang datang di sini tempat yang sama, dan Ada 6 yang diberhentikan, di dalamnya ada sekretaris, kepala seksi, dan kaum. Sesuai dengan keputusan surat pemberhentian untuk kami, di situ dinyatakan bahwa kami sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Yang kami tahu ada beberapa undang-undang yang mengatur, di situ di dalamnya ada sampai umur yang ke-60. Tetapi rata-rata kami yang diberhentikan, saya mungkin yang paling tua, 52 tahun. Jadi untuk segi umur, saya rasa saya tidak masuk di kategori yang 60 tahun. Soal kinerja kami menerima SK pemberhentian itu hari Minggu, tanggal 3 April. Hari hukum 2 untuk pemberhentian kami. boleh tahu siapa pejabat hukum tua? Bapak Jenny Saros. Jenny Desa apa kota? Rimbo. Ibu, pejabat hukum tua, apa pernah dilakukan pemanggilan secara khusus? Tidak pernah. Pernah. Tidak, langsung saja dengan surat pemberhentian. Terus ada pernyataan-pernyataan apa dari hukum tua? Apakah ada kesalahan-kesalahan? Tidak, Pak.
Soalnya saya sampai hari Jumat saya kerja. Saya masih masuk. Jadi tiba-tiba langsung dapat SK pemberhentian. Ya, kemudian sudah dilantik perangkat yang baru kami menerima SK pemberhentian. Oh, jadi sudah dilantik dulu? Iya, iya Pak. Dan itu hari Sabtu kami mendapat SK pemberhentian hari Minggu malamnya. Tanggal 3 itu. Tadinya, dan di sini kami membawa aspirasi bahwa apa yang terjadi di desa kami tentu memang terpaksa bilang ini undang-undang sudah diambil. Karena memang mekanisme yang kami tahu dan semua kita tahu. Jadi histori atau apa yang terjadi di desa kami bahwa kami sebagai perangkat desa tahu persis dengan aturan yang ada, bagaimana teknis untuk pergantian perangkat desa, bagaimana mengisi kekosongan, dan sebelum ada kekosongan, sebelum ada pemberhentian, jangan dulu bikin tim penjaringan, dan sekarang diambil dari tokoh pendidikan sebagai ketua, diambil dari 2 perangkat desa dan 2 tokoh agama. Tokoh agama pun bukan dihubungi untuk jadi tim. Seolah-olah mereka kan bahwa saat ini ada pelantikan tim penjaringan. Tugas mereka sebagai tim. Jadi hanya 3 orang yang menjalankan. Tetapi itu juga tentunya tidak dibahas. Memang itu semuanya layak aturan. Baru kami sudah digantikan. Terus pelantikan hari Jumat tanggal 15. Pelantikan pun tidak ada informasi, BPD pun pasif, BPD tidak angkat bicara. Padahal sebetulnya pada saat pembentukan tim ini kan harus ada musyawarah dari BPD bersama dengan BPD bahwa akan dibentuk. Lalu mereka sudah dilantik, kami sudah digantikan, dan sampai saat ini kami perlu menerima teguran secara teknis untuk pergantian, kan awal dari teguran. Saya akan berikan teguran dari yang dinonaktifkan pelantikan sudah bawa SK. Pemberhentian itu ditulis kami tidak mau di-share lagi. Sementara SK sudah ada, kami ditugaskan lagi oleh Kuntua dalam rangka penanganan dana duka di bencana kedupaan. Waktu itu ya, Ibu Desi Yola sebagai pejabat yang status bekerja di PKD Misal. Ya, dulu saya bersama teman saya kepala seksi. Saya kepala seksi Medan dan kepala seksi Biasra. Malu karena diumumkan lewat suara. Namun itulah ketentuan. Tapi saya bilang saya juga bangga kalau saya pemerintah diumumkan. Karena bagaimanapun juga rakyat harus takut oleh itu atau bukan. Jadi saya betul dengan SK pemberhentian yang kami tanyakan tidak memenuhi syarat. Sementara kami sudah diberhentikan, disuruh tugas lagi. Selesai pemantau bagi partai yang menang. Sekarang diberhentikan, diaktifkan lagi? Tidak, sudah. Kecamatan Tengah. Tanggal 6, Ketua menyampaikan kepada kami bahwa ada musi tidak percaya dari masyarakat. Pertama, arogan. Kedua, dikasih. Dan tanggal 8 malam saya dipanggil oleh Kuntua karena sudah dari MPK untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri. Terus saya tanya, apakah itu memang sesuai dengan undang yang berlaku kepada kami selaku perangkat desa? Pak Kuntua bilang, ya iya sudah, kata-kata sudah di PMD. Saya tanya, PMD yang mana kata? Sampai yang betul kali sampai kapan? Kita tanggal 16. Kuntua juga memang mungkin solusi itu rekomendasi dari Ibu Camat. Dan tadi saya menerima SK pemberhentian, dan saat ini sementara dorang menyampaikan di desa untuk penjaringan. Sementara kan kalau mau penjaringan harus ada panitia penjaringan. Jadi itu ya cuma mau Pak B. Kemarin dari fraksi Golkar juga, orang tujuan lama. Sebelah paling kanan Pak Yones Koseger dari fraksi Golkar dari Modo Indi. Ya.
Rata-rata kami mendengar masalah-masalah yang serupa terjadi di kalangan perangkat desa. Setelah mendengar pertama apa kata Pak Polisanto ini? Pertama-tama tentu sebagai umat, bagaimana yang diperkenalkan oleh wakil ketua komisi 1 tadi, anggota komisi yang membidangi bidang pemerintahan, bahwa yang ada ini adalah fraksi Golkar. Sebetulnya bukan mau-maunya kita sebagai fraksi Golkar menerima Bapak Ibu Saudara, tapi karena kebetulan bahwa jangan lagi dipelintir secara politis, bahwa ini siapa yang menerima fraksi Golkar. Karena kebetulan Bapak Ibu Saudara datang di sini, pers lihat juga di sini, kebetulan yang ada untuk sementara baru dari kita. Sekarang kita mau berlama-lama, kasihan juga Bapak Ibu Saudara punya aktivitas pergantian, baik itu pejabat, baik itu perangkat. Jujur saya harus katakan bahwa ini sangat sistematis dan masif, yang tidak pernah terjadi di negara Republik Indonesia. Yang terjadi di Indonesia ini hanya di Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu pergantian pejabat dan para perangkat secara sistematis dan masif. Sebagai wakil rakyat, sebagai anggota dewan sangat menyesal. Kenapa? Harusnya saya katakan di mana-mana bahwa pergantian pejabat, pergantian perangkat itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi apa yang terjadi berdasarkan aspirasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara, ternyata pergantian ini bukan mengacu kepada undang-undang. Tanpa rekor camat sudah ada pergantian. Dan yang kita tahu, mereka kerja tanpa alasan diganti. Ini menurut kami sesuai perintah undang-undang adalah menyalahi. Daripada Bapak Ibu Saudara, bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sementara menciptakan blok, iya kan? Harusnya tidak boleh. Sebagai pemerintah yang arif dan bijaksana, setelah selesai suksesi pilkada, harusnya mereka lihat bagaimana menyelesaikan visi misi ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, cara patungan anggota dewan, akan berusaha cari penasihat hukum untuk melakukan perlawanan melalui pengadilan, iya kan? Atau hak interpretasi dewan, ya. Karena ingat, bisa salah satu bupati bisa diimpeach apabila melanggar undang-undang. Tentang rapat dengar pendapat dengan PMD, tentu para mantan perangkat desa ini yang perangkat desa yang ketua yang perlu saya juga tambahkan, tidak bertanya-tanya, tidak dilema kepada masyarakat, berikanlah jatah kapan RDP dengan luar dari Bapak Ibu sekalian, merupakan satu alasan